Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Kediri akan mempresentasikan awal berdirinya, perkembangan sampai keruntuhannya Kerajaan Kediri. Awal berdirinya Kerajaan Kediri berdiri pada abad ke-11 tepat pada tahun 1045 Masehi. Bermula saat Raja Airlangga dari Medang Kamulan membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kerajaan Kediri untuk Samawarawijaya dan Kerajaan Jenggala untuk Mavanji Garasakan. Kendati demikian, kedua putra Airlangga tersebut masih berseteru karena sama-sama merasa berhak atas seluruh tahta. Peperangan antara Samawarawijaya dan Garasakun terus terjadi selama 60 tahun lamanya. Pada akhirnya, Kerajaan Kediri lebih unggul dari Jenggala dan ibu kotanya dipindahkan dari Daha ke Kediri. Asal-usul Kerajaan Kediri banyak tertuang dalam kitab sastra, salah satunya dalam Kakawi Bataratayuda yang tertulis Empu Sedah dan Empu Penuluh. Perkembangan proses Kerajaan Kediri. Masa-masa awal Kerajaan Panjalu atau Kediri tidak banyak dikenal. Prasasti Turun yang 1044 yang diterbitkan Kerajaan Jenggala hanya memberitakan keadaan perang saudara setelah kedua kerajaan sepeninggal Airlangga. Sejarah Kerajaan Panjalu mulai dikenal dengan keadaan prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa hanya Sri Jayawarsa yang sudah meninggal, sedangkan urutan raja-raja sesudah Sri Jayawarsa dikenal dengan jelas berlandaskan prasasti-prasasti yang ditemukan. Kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya sukses menaklukkan Kerajaan Jenggala dengan semboyannya yang terkenal dalam prasasti Ngantang 1135, yakni Panjalu Jayati atau Panjalu Menang. Pada masa pemerintahan Sri Jayabaya inilah Kerajaan Panjalu merasakan kejayaannya. Wilayah kerajaan ini meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara, bahkan sampai mengalahkan pengaruh Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Hal ini diperkuat kronik Cina berjudul Ling Wai Taita karya Chow Kufei tahun 1178. Pada masa itu, negeri sangat kaya selai Cina secara berurutan adalah Arab, Jawa, dan Sumatera. Waktu itu yang berkuasa di Arab adalah Bani Abbasiyah. Di Jawa hadir Kerajaan Panjalu, sedangkan Sumatera ditinggali Kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir, runtuhnya Kerajaan Kediri. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi pada masa kekuasaan Raja Kertajaya, seperti dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Nagara Kertagama. Pada tahun 1222, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel. Kekuasaan Kediri mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel di dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singasari. Keruntuhan Kerajaan Kediri bermula ketika terjadi perselisihan antara Raja Kertajaya dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana meminta pertolongan dari seorang yang bernama Ken Arok. Ken Arok ini merupakan pemimpin dari daerah Tumapel yang sangat ingin memisahkan diri dari Kerajaan Kediri. Pertempuran antara Kerajaan Kediri dengan rakyat Tumapel yang didukung penuh oleh Ken Arok terjadi di daerah desa Gantur atau sekitarnya. Pasukan yang dipimpin oleh Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri yang dipimpin oleh Kertajaya pada tahun 1222 Masehi. Setelah kekalahan Raja Kediri, maka menjadi wilayah bawahan dari Kerajaan Singasari sampai Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok. Kediri dikuasai Kerajaan Singasari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.